Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Syirah Abu Hori dari kelas 3 NE. Di sini saya akan menjelaskan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah pengadilan negeri tingkat pertama yang khusus mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul akibat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, instansi pejabat publik yang merugikan pihak perorangan atau badan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara tata usaha negara di wilayah hukumnya. Dan di sini ada juga sejarah singkat PTUN Palembang. Pembentukan awal. Tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Palembang merupakan salah satu dari 5 PTUN pertama di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama dengan PTUN Jakarta, Medan, Surabaya, dan Ujung Pandang atau Makassar. Awal beroperasi. Berdirinya PTUN ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dipertegas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Tanggal beroperasinya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yaitu 14 Januari, diperingati sebagai HUT Peratun. Yurisdiksi awal. PTUN Palembang bertugas sebagai pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan yang ketiga ada wilayah yurisdiksi dan hubungan dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melayani perkara tingkat pertama di wilayah operasional yang ditetapkan dalam profilnya. Di laman institusi juga disebutkan hubungan koordinatif dengan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lain di wilayah Sumatera bagian selatan. Dan yang keempat ada juga fungsi utama dan jenis perkara yang diterima. Fungsi utama, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang tindakan atau tetapan pejabat pegawai administrasi negara, perizinan dan penempatan pegawai atau kepegawaian, lelang atau eksekusi negara, pencabutan izin, keputusan Pemda, tindakan faktual yang dilakukan pejabat publik, dan sebagainya. Dan juga ada jenis perkara, yaitu gugatan pembatalan atau tindakan administratif, sengketa pemilihan atau hasil pemilihan. Dan yang kelima ada struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh aparat penunjang. Ketua PTUN bertugas memimpin dan penanggung jawab tertinggi teknis, yustisial dan non-yustisial administrasi. Dan wakil ketua bertugas membantu ketua dan mewakili ketua jika berhalangan. Majelis hakim bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pemutusan perkara dalam majelis minimal 3 hakim. Panitera bertanggung jawab dalam administrasi perkara, pencatatan sidang, dan penyimpanan berkas, dibantu panitera muda dan panitera pengganti. Sekretaris bertanggung jawab dalam administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan aset, dibantu kepala bagian atau subbagian. Dan yang keenam, di sini saya akan menjelaskan cara pengajuan perkara. Di sini ada 2 cara pendaftaran. Yang pertama, datang langsung ke loket PTSP atau PTUN Palembang dengan membawa persyaratan administratif, surat gugatan atau permohonan, rangkap sesuai ketentuan. Dan juga ada surat kuasa
jika pakai kuasa fotokopi KTP atau identitas, dan bukti-bukti objek sengketa, salinan keputusan atau akta. Dan yang terakhir ada membayar panjar biaya perkara. Dan yang kedua ada pendaftaran elektronik e-court atau e-filing. Pengacara wajib mendaftar menggunakan platform e-court Mahkamah Agung e-court.mahkamahAgung.go.id. Ada fasilitas pendaftaran elektronik untuk publik pada beberapa jenis perkara. Dan yang ketujuh ada biaya, tenggang waktu, dan upaya hukum penting. Biaya perkara. Ada panjar biaya pendaftaran yang dibayarkan saat pendaftaran. Jumlah berbeda tergantung jenis perkara. Detailnya ditanyakan di kasir atau PTSP atau lihat ketentuan biaya di situs papan pengumuman. Dan juga ada tenggang waktu banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Pihak yang kalah dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu yang diatur undang-undang. Biasanya hitungan hari menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Praktik umum. Banding diajukan dalam jangka waktu singkat sejak putusan diberitahukan. Lihat pasal terkait undang-undang. Setelah banding, upaya kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika memenuhi syarat formal dan material. Pastikan memeriksa tenggat waktu yang berlaku pada putusan Anda, karena kelalaian waktu bisa menyebabkan gugatan Anda ditolak. Dan yang ke-8 ada layanan publik dan alat bantu SIPP, Pusbakum, pengaduan layanan. SIPP atau biasa disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Anda dapat menelusuri nomor perkara, jadwal sidang, dan status perkara lewat SIPP. Ada laman SIPP untuk wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Ini berguna untuk cek jadwal dan tahap perkara Anda. Dan juga ada Pusbakum atau bantuan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara menyediakan tautan atau layanan bantuan hukum atau rujukan Pusbakum untuk pihak yang tidak mampu. Dan terakhir ada pengaduan layanan. Ada mekanisme pengaduan pelayanan di situs resmi apabila mengalami kendala administratif atau pelanggaran layanan. Dan juga yang ke-9 ada contoh sengketa yang ditangani. Jenis-jenis sengketa yang umum ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara lain: yang pertama, sengketa kepegawaian, melawan keputusan pemberhentian, mutasi, atau hukuman disiplin PNS atau ASN. Dan yang kedua ada sengketa pertahanan, melawan keputusan penerbitan sertifikat hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau HGB, atau pencabutan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertahanan atau BPN. Dan juga yang ketiga, sengketa perizinan, melawan keputusan penolakan atau pencabutan izin usaha, izin mendirikan bangunan atau sejenisnya oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada sengketa hasil pemilu atau pilkada. Dalam konteks tertentu, misalnya sengketa proses di Bawaslu yang diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait administrasi pemilu. Dan juga ada dasar hukum dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menjalankan kewenangannya berdasarkan landasan hukum utama
Yang pertama, Undang-Undang Pokok. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ini adalah payung hukum utama yang mengatur apa itu sengketa tata usaha negara dan bagaimana prosedur penyelesaiannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini memperluas yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan dan tindakan faktual dari badan atau pejabat pemerintahan. Yang kedua, definisi keputusan tata usaha negara atau KTUN. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut agar dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Penetapan tertulis dibuat dalam bentuk lisan termasuk elektronik, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bukan oleh lembaga legislatif atau yudikatif. Berisi tindakan hukum tata usaha negara, merupakan manifestasi dari kewenangan publik, bersifat konkret, individual, dan final. Konkret adalah tidak abstrak atau berwujud nyata. Individual ditunjukkan hanya kepada orang atau pihak tertentu, bukan untuk umum. Final sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum. Dan juga ada fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara bagi masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memiliki peran penting untuk yang pertama, menjaga akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, melindungi hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Yang ketiga, mengawasi legalitas tindakan administrasi pemerintah. Dan yang terakhir, mendorong pemerintahan yang transparan dan taat hukum. Dan juga ada contoh kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Gugatan terhadap Bawaslu Sumatera Selatan. Pada tahun 2025, ada gugatan dari Lembaga Pengawasan Pemilu Surak dan kuasa hukum LSP terhadap Bawaslu Sumsel. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan tersebut dengan menyatakan kompetensi absolut pengadilan. Gugatan tidak diterima secara formal. Biaya perkara yang harus dibayar penggugat sekitar Rp373.000. Sebelum putusan, terjadi aksi massa di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menuntut keadilan dan keputusan yang sesuai fakta persidangan. Berikut ada putusan besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah putusan nomor 32/2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Ini adalah salah satu putusan yang menjadi dasar lahirnya kaidah hukum penting sengketa terkait hak pakai antara PT Angkasa Pura II sebagai penggugat melawan Kementerian Pertahanan atau Kantor Pertahanan Palembang. Hasil putusan, pengadilan menolak sebagian pihak tergugat dan memerintahkan pembayaran biaya perkara. Analisis yuridis menunjukkan majelis hakim mempertimbangkan aspek hukum agraria dalam menyelesaikan sengketa. Dan yang ke-10 ada zona integritas WBK atau WBBM. Pengadilan Tinggi Usaha Negara Palembang seperti banyak lembaga peradilan lainnya aktif dalam zona program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.
atau WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, profesionalitas, dan integritas seluruh aparaturnya.